Berhubung banyak banget yang bilang katanya gue itu males orangnya ya, selalu bikin video itu di dalam kamar, nggak pernah keluar kamar, bahkan untuk sampel foto dan video itu juga ada di dalam kamar. Jadi di video kali ini gue pengen ngajak lo jalan-jalan nih teman-teman, sekalian ngerasain ataupun juga ngetes sih lebih tepatnya kemampuan kamera dari Infinix Note 40 ya. Sorry gue nggak bisa ngelihat ke kamera terus-terusan karena posisinya memang gue lagi nyetir sekarang teman-teman. Dan yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Infinix Note 40. Ini gue rekam di resolusi Full HD 1080p 30 fps dengan fitur Super Steady-nya itu dia aktif nih teman-teman. Kebetulan juga gue hari ini ada urusan untuk keluar rumah, jadi sekalian aja ya ceritanya sih ngevlog gitu ya teman-teman. Dan ya udah, yuk kita gas aja videonya. Oke teman-teman, fitur pertama dari kamera Infinix Note 40 yang bakal gue ceritakan ini adalah kemampuan video ganda. Artinya Infinix Note 40 ini dia bisa merekam menggunakan kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan seperti ini teman-teman. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah kalau seandainya lo mau melakukan vlogging gitu ya, misalkan terus lo mau menunjukkan apa yang ada di depan kamera tapi tetap juga bisa menunjukkan ekspresi muka lo, ini bisa dipakai konfigurasi seperti ini teman-teman. Terus kemudian untuk tata letak gambarnya juga bisa lo rubah-rubah ya, kayak misalkan seperti ini, bisa lo geser-geser kanan kiri ataupun juga bisa lo atur seperti ini, muka lo yang lebih besar dan juga objek yang di belakang jadi lebih kecil. Ataupun juga ya gue lebih sukanya seperti ini, guanya aja yang mengecil, jadi gue nunjukin yang ada di depan kamera seperti apa gitu teman-teman. Sebenarnya fungsinya ya sama aja kayak misalkan lo video call di WhatsApp call yang bisa diatur-atur posisi videonya seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalkan seandainya lo mau menggunakan fitur ini, dengan catatan ya teman-teman ya, fitur ini cuma bisa bekerja dengan resolusi video di 1080p 30 fps ataupun juga 720p 30 fps aja. Oke teman-teman, sebelum gue lanjut pembahasan mengenai kamera dari Infinix Note 40 ini, gue mau disclaimer dulu nih sama lo kalau gue itu bukan orang yang jago fotografi ataupun juga yang jago videografi. Jadi apapun nanti yang bakal gue sajikan dari hasil kamera si Infinix Note 40 ini, baik itu foto ataupun juga video, itu gue tidak mengkomentari ya teman-temannya bagaimana kondisinya, bagaimana exposure-nya, bagaimana, ya intinya seperti itulah ya. Jadi benar-benar gue kembalikan sama lo sebagai penonton apakah hasilnya itu bagus atau enggak. Oke, alhamdulillah akhirnya urusan pergantian oli matic mobil ini sudah selesai teman-teman. Dan gue pengen lanjutin lagi fitur yang mau gue bahas dari kamera Infinix Note 40. Jadi fitur selanjutnya yang bakal gue bahas itu adalah fitur film teman-teman. Sebenarnya ini adalah fitur yang cukup unik kalau menurut gue, karena nggak semua handphone di harga pasar segini dia punya fitur film. Jadi sebenarnya fitur film ini adalah fitur kayak template ataupun juga preset gitu ya yang disediakan sama Infinix kalau seandainya lo mau bikin video sinematik teman-teman. Jadi lo bisa pilih templatenya, tinggal sesuaikan sama selera lo, terus lo tinggal ikutin aja nih petunjuk yang muncul di layar handphone Infinix Note 40 lo. Nanti setelah footage-nya lo ambil, handphone akan melakukan pengeditan secara otomatis menyesuaikan dengan apa yang lo pilih tadi templatenya teman-teman. Dan gue juga udah cobain beberapa fitur film yang ada di Infinix Note 40 dan kayak gini sampelnya. Oke, abis ngebahas fitur film, sekarang gue mau ngebahas fitur dari kamera itu sendiri ya, yang ada di Infinix Note 40. Seperti yang lo tahu juga, untuk Infinix Note 40 ini untuk kamera utamanya dia punya resolusi ada di 108 megapiksel dan juga ada dua lensa lain yang dimana satu lensanya itu punya resolusi 2 megapiksel dan juga ada satu lensa lagi yang menurut gue sebenarnya dua lensa ini agak gimmick ya, karena yang satu lagi itu dia cuma punya resolusi di 0,8
megapiksel aja. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, dia punya setup single selfie kamera dengan bentuk yang punch hole dengan resolusi ada di 32 megapiksel. Sekali lagi, seperti yang gue informasikan tadi di awal, kalau gue itu bukan orang yang jago fotografi ataupun juga videografi, jadi untuk sampel fotonya bisa lo nilai sendiri aja ya teman-teman. Nah, apa yang lo lihat sekarang ini dia adalah kemampuan kamera belakang dari Infinix Note 40 yang gue rekam di resolusi 1080p 60 fps, teman-teman. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 50-60 cm, dan ini handphonenya gue gantung pakai car holder aja ya, phone holder gitu ya, buat mobil. Dan untuk kestabilannya gue nggak bisa perhatiin yang gimana-gimana karena emang posisinya gue lagi nyetir. Jadi bener-bener lo yang bisa ngelihat secara langsung nih teman-teman, untuk kestabilannya itu dia seperti apa. Kebetulan memang ini posisi nyetirnya itu dia nggak yang jalannya bumpy banget, enggak, ataupun juga jalan yang rusak itu enggak, jalannya cukup halus. Dan kebanyakannya itu lebih seringnya berhenti-berhenti karena jalannya agak sedikit macet teman-teman. Ya seperti ini untuk kemampuan kamera depan Infinix Note 40 direkam menggunakan resolusi 1080 60 fps. Meskipun dia sebenarnya bisa di 2K 30 fps, nanti kita bakal cobain juga ya. Nah, ini adalah sampel perekaman kamera depan lagi dari Infinix Note 40, tapi resolusinya gue naikin jadi 2K teman-teman, dengan frame rate ada di 30 fps aja nih ya. Dan untuk perekaman 2K 30 fps ini, dia fitur stabilisasinya tidak bisa diaktifkan teman-teman. Jadi kalau misalkan lo mau pakai fitur stabilisasi di Infinix Note 40 ini, dia cuman bisa di 1080p ataupun juga 720p 30 fps aja teman-teman. Ya seperti ini kondisinya kalau misalkan lo ngerekam pakai 2K 30 fps, dan ini posisinya memang kameranya statis ya teman-teman, tidak gue pakai bergerak jalan ya. Oke, sekarang kita pindah ke kamera yang ada di belakang nih teman-teman. Jadi untuk kamera belakangnya juga bisa melakukan perekaman hingga 2K 30 fps, dan ya ini sampel yang bisa lo lihat juga. Dengan kondisi pencahayaan yang cukup baik di siang hari seperti ini, memang kondisi awannya warna putih, jadi tidak terlalu yang kelihatan warnanya itu dia biru banget teman-teman ya. Jadi memang seperti ini, handphonenya gue gantung aja, tidak pakai fitur stabilisasi apapun, dan juga ya seperti ini yang bisa lo lihat hasilnya. Nah, sampel video yang lo lihat sekarang ini adalah sampel video dari kamera belakang Infinix Note 40 di resolusi 1080p 60 fps, dan handphonenya tergantung di kaca mobil seperti ini aja teman-teman. Gue tidak pegang pakai tangan, tapi memang kondisi jalannya cukup bergoyang. Untuk kestabilannya sendiri gue tidak bisa perhatikan ya, cukup lo yang memperhatikan aja gimana hasilnya dan gimana kualitasnya teman-teman. Oke, untuk HDR-nya sebenarnya gue belum bisa menunjukkan karena kebetulan memang kondisi awannya lagi yang putih banget ya, kondisi langitnya lagi putih banget seperti ini. Jadi kita tidak bisa melihat kondisi HDR, separasi warna antara warna biru langit dan juga warna putih dari awan nih teman-teman. Cuman kalau misalkan lo perhatiin sih, menurut gue ini masih cukup oke ya, hasilnya masih bisa terlihat dengan cukup jelas dan cukup tajam nih teman-teman. Tapi ya, gue balik lagi sama lo, gimana kondisi dan hasilnya dari kamera 1080p 60 fps si Infinix Note 40. Nah, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang lagi dari Infinix Note 40. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasinya aktif, teman-teman. Ya, fitur stabilisasinya aktif seperti yang bisa lo lihat untuk kestabilan gambarnya ya. Gue lagi-lagi nggak bisa komen ya untuk hasil videonya karena memang gue bukan seorang videographer. Jadi untuk hasil videonya seperti yang bisa lo lihat dan lo bisa nilai sendiri ya teman-teman. Oke, selain dari apa yang sudah gue informasikan tadi ya, Infinix Note 40 ini juga punya fitur perekaman gerak lambat dan juga dia punya fitur time-lapse nih teman-teman. Dan untuk hasil video time-lapse dan juga hasil gerak lambatnya seperti ini contohnya.
Oke, buat lo yang penasaran sama hasil kamera dari Infinix Note 40 dengan kondisi pencahayaan yang remang-remang seperti ini, ya kayak gini hasilnya ya teman-teman. Jadi ini gue rekamnya di kondisi jam 6 sore, sudah azan maghrib teman-teman. Seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk langitnya juga sudah hampir gelap ya. Dan ini gue rekamnya di 1080p 30 fps dan fitur stabilisasinya aktif nih teman-teman. Seperti ini kondisinya kalau misalkan dia remang-remang ya. Oh, ternyata dia ada flare-nya juga ya, seperti yang bisa lo lihat di sana. Nah, ini untuk kamera depannya, ini gue rekam di resolusi yang sama, ada di 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasinya itu nyala ya teman-teman. Untuk cahayanya sendiri, gue pakai cahaya dari lampu rumah teras aja. Seperti ini kondisinya. Dan ini langitnya memang sudah agak gelap ya. Nah, untuk kondisi perekaman di Infinix Note 40 ini, kalau misalkan kondisinya dia sudah agak gelap ya, kayak gini lo lihat ada noise-nya kelihatan seperti ini ya teman-teman. Dan itu merupakan suatu hal yang wajar, nggak cuma di handphone Infinix Note 40 ini aja, tapi di hampir semua kamera handphone ya. Rata-rata kalau misalkan dia pencahayaannya kurang seperti ini, otomatis dia akan menghasilkan noise untuk mengangkat detail dari objek yang di capture-nya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya hasil tes kamera dari Infinix Note 40. Iya, gue melakukan perekaman video ini murni pure 100% dari kamera Infinix Note 40, kecuali memang yang gue kasih footage B-rollnya ya. Kalau pakai B-roll terus gue ngerekam pakai Infinix Note 40 juga, ya bingung juga, gue nggak punya barangnya lagi gitu. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja ya teman-teman cerita gue mengenai kamera dari Infinix Note 40 yang punya resolusi di 108 megapiksel untuk kamera belakangnya, kamera depannya punya resolusi di 32 megapiksel, punya fitur film, punya fitur stabilisasi juga, ada fitur gerak lambat, dan juga ada fitur time lapse, dan ada beberapa fitur yang lainnya yang kalau misalkan gue jelasin satu-satu di video ini, videonya akan kepanjangan. Ya, gue agak trauma juga kemarin, ada orang yang bilang katanya video gue kepanjangan, dan gue dibilang katanya banyak ngomong. Kalau gue bikin video tanpa ngomong, jadinya gue bikin video ASMR teman-teman ya. Dan mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.